Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Jamilah Nur Hafifah dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan mengenai akad musyarakah. Materi pertama akan dibahas oleh saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Akad musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Nah, di sini juga ada PSAK nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha baru. Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati. Nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau non-kas. Selanjutnya, pada dasarnya atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena prinsip untung muncul bersama risiko atau al-gunmu bi al-gurmi. Namun demikian, untuk mencegah melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja, atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau dari pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dicairkan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan. PSAK nomor 106 Part 7 memberikan contoh kesalahan, yaitu A. Melanggar terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, atau B. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oke, materi selanjutnya ada jenis akad musyarakah berdasarkan ulama fikih. Yang pertama, syirkah amil mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama. Nah, di sini juga ada contohnya. Misalnya nih, dua orang atau lebih menerima warisan sebidang tanah atau kekayaan atau perusahaan, baik yang dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Contoh lain berupa kepemilikan suatu jenis barang, misalnya rumah yang dibeli bersama. Yang kedua, syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud ini merupakan kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencari keuntungan. Setiap mitra berkontribusi dengan modal atau dana atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan atau kerugian. Berbeda dengan syirkah al-mil. Dalam kerjasama ini, mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. Syirkah al-uqud dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, syirkah abdan. Syirkah abdan ini merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dari berbagai penghasilan yang diterima. Yang kedua, syirkah wujuh.
Nah, syirkah wujud ini adalah kerjasama antara dua belah pihak, di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Nah, masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, kredit worthiness tanpa menyetorkan modal. Yang ketiga, syirkah mufawadah. Nah, syirkah mufawadah ini adalah bentuk kerjasama di mana posisi pihak-pihak yang di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak dan atas nama pihak yang lain. Konsekuensinya, setiap mitra sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen-komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini. Yang keempat atau yang terakhir, syirkah inan atau negosiasi ini adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam hal modal ataupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa atau agen dari kemitraan itu, tetapi bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya. Namun demikian, kewajiban terhadap pihak ketiga adalah sendiri-sendiri, tidak ditanggung secara bersama-sama. Berhukum akad musyarakah. 1. Al-Quran. Maka mereka berserikat pada sepertiga. Quran surat 4 ayat 12. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersikat itu sebagian mereka berbuat zulim kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran surat 38 ayat 24. Kedua, As-Sunnah. Hadis Qudsi. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan kebahasan hukum dan beberapa jenis akad musyarakah. Rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada 4, yaitu 1. Pelaku terdiri atas para mitra. 2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja. 3. Ijab qabul atau serah cah terima. 4. Nisabah keuntungan. Ketentuan syariah. 1. Pelaku. Para mitra harus cakap hukum dan balik. 2. Objek musyarakah. Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah, yaitu harus ada modal dan kerja. A. Modal. 1. Modal yang diberikan harus tunai. 2. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset, perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Ketiga, apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Keempat, modal yang diserahkan setiap mitra harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai pembelian perlengkapan kantor. 5.
Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan. Keenam, mitra tidak boleh meminjam uang atas nama musyarakah. Demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dan modal musyarakah, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut kecuali mitra lain telah menyepakatinya. Ketujuh, seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri. Kedelapan, para prinsipnya dalam masyarakat tidak boleh ada pinjaman modal. Seorang wanita tidak bisa menjamin modal mitra lainnya karena masyarakat didasarkan prinsip al-gumu bi al-gumi, hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima. Namun, dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Kesembilan, modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah. B. Kerja. 1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Yang kedua, tidak dibenarkan apabila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta mengani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Ketiga, meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama, mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagi keuntungan yang lebih besar. Keempat, setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. Kelima, para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Keenam, seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati berhak mengerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika sendiri yang melakukan di pekerjaan lain, ia berhak menerima upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan itu di tempat lain, karena biaya pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab masyarakat. Ketujuh, jika seorang mitra mempekerjakan seorang pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri. 3. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 4. Nisabah. A. Nisabah diperlakukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. B. Perubahan nisabah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. C. Keuntungan harus dapat ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba. D. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. E. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip keuntungan muncul bersama risiko. Al-Ghunmu bil Al-Ghunmi. F. Pada prinsipnya, keuntungan milik para mitra, namun diperbolehkan mengalokasikan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan ribu. Karakteristik para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam bidang musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan dana tertentu dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada investasi atau mitra lain. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk cash, setara cash, atau aset non-cash, termasuk aset tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten. Berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah akan berakhir jika
Yang pertama, salah seorang mitra menghentikan akad. Yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini, mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum, balik, dan berakal sehat apabila disetujui oleh semua ahli warisnya. Yang ketiga, modal musyarakah hilang atau habis apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan, baik dalam mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal, maka kemitraan tersebut ditiadakan atau bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi, berarti hukumnya perwalian itu sudah tidak ada. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, pembagian keuntungan profesional sesuai modal. Dalam cara ini, keuntungan harus dibagi di antara mitra secara profesional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan provensi laba yang lebih besar. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak profesional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerjasama yang lebih panjang. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Yang pertama, mitra aktif. Pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik pengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Yang kedua, mitra pasif. Pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau biasanya adalah lembaga keuangan. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikan. Pada hakikatnya, jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama. Perbedaannya jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif atau pembukuan tidak dipisahkan, maka harus akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi musyarakah dengan transaksi lainnya. Sementara apabila ada pembedaan perlakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif menurut PSAK. 1. Pengakuan investasi musyarakah. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. 2. Biaya perakad. Biaya perakad terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. 3. Pengukuran investasi musyarakah penyerahan kas atau aset non-kas sebagai modal untuk investasi musyarakah. 4. Apabila dari investasi musyarakah diperbolehkan keuntungan. 5. Apabila modal investasi yang diserahkan kepada aset non-kas dan di akhir dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati aset tersebut diserahkan. 6. Bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun atau dengan pengembalian dana mitra secara bertahap. Nilai investasi musyarakahnya sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan pada awal akad dan ditambah jumlah dana sirkah temporer yang telah dikembalikan pada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. 7. Penyajian. Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Contohnya kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan diterima mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana sirkah temporer. Selisih mitra pasif. Penilaian aset musyarakah jika ada disajikan sebagai unsur ekuitas, menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontrak account dari investasi musyarakah. 8. Pengungkapan. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha musyarakah dan pengelola usaha. Pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Akuntansi untuk mengelola musyarakah dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya. 1. Penerima dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syariah temporer sebesar jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas, nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset non-kas, maka akan dicatat sebagai nilai wajarnya. 2. Pencatatan untuk pembagian laba untuk mitra aktif dan pasif. 3. Pencatatan yang dilakukan pada akhir akad. Apabila dana investasi yang diserahkan berupa kas, apabila dana yang diinvestasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan akhir akad dikembalikan. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset non-kas harus dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini atau selisih antara nilai buku dengan nilai jual didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah penyertaan. Nah, di sini ada ilustrasi. Di sini ada ilustrasi atau contoh akad musyarakah. Terdapat dua orang yang akan melakukan akad musyarakah. Kedua orang tersebut bernama Apip dan Ciba. Apip memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah desain. Pada kesempatan yang sama, Ciba juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan untuk bekerjasama musyarakah atau kesepakatan kerjasama musyarakah. Jenis syirkah yang dipakai adalah syirkah iman, di mana Apip memberikan modalnya sebesar 40 juta, Ciba memberikan modalnya sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Apip dan 40% untuk Ciba. Dalam musyarakah, tidak menjadi masalah apabila Apip mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dan Ciba mendapatkan porsi lebih modal yang diberikan lebih kecil dari Ciba selama itu sudah disepakati sejak awal. Alhasil, usaha tersebut berjalan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini, Apip mendapatkan porsi sebesar 600 juta atau 60% dikali 1M. Dan Ciba mendapatkan porsinya sebesar 400 juta atau 40% dikali. Lalu bagaimana bila rugi? Bila yang terjadi kemudian usaha mereka mengalami kerugian, katakanlah kerugian tersebut adalah sebesar 10 juta rupiah, maka perhitungan kerugian tersebut didasarkan porsi penyertaan modal. Apip menyertakan modalnya sebesar 40%, maka Apip mendapatkan kerugian sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan Ciba menyertakan modalnya sebesar 600%, sehingga mendapatkan kerugian sebesar 6 juta rupiah.